Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Lisa Bibi dari kelas PIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ilmu mantik dengan judul bentuk kias yang ketiga. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kias adalah bentuk masdar dari kata kerja qiyasa yuqayisu, yang artinya mengukur atau membandingkan. Dan secara istilah, kias berarti rangkaian perkataan yang terdiri dari beberapa proposisi yang apabila diterima kebenarannya, maka dia karena dirinya sendiri akan menghasilkan perkataan yang lain. Dalam artian di sini berarti kias itu metode membandingkan untuk menetapkan suatu hukum. Selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam kodiah-kodiah kias ini. Yang pertama ada had ausat, yakni lafadz yang diulang dua kali pada kodiah kias pertama atau mukadimah sugro dan kodiah kias kedua atau mukadimah kubro. Terus ada had asgor, yakni lafadz yang menjadi maudu atau subjek pada sebuah natijah atau konklusinya. Terus yang terakhir ada had akbar, yakni lafadz yang menjadi mahmul atau predikat pada natijahnya. Contohnya di sini, setiap manusia itu adalah jism, setiap manusia itu tumbuh, dan sebagian jism itu tumbuh. Nah, manusia di sini dikatakan sebagai had ausat karena dia terulang dua kali pada kodiah kias pertama dan kodiah kias kedua. Terus, jism sebagai had asgor karena dia menjadi maudu pada natijahnya atau kesimpulannya. Terus tumbuh di sini sebagai had akbar karena dia menjadi mahmul pada natijahnya. Masuk ke pembahasan materi kita kali ini, yakni bentuk kias yang ketiga. Bentuk kias yang ketiga ditandai dengan had ausat yang diposisikan sebagai maudu atau subjek dalam kedua mukadimah. Nah, kita artikan di sini A itu sebagai had ausat, B sebagai had asgor, dan C sebagai had akbar. Rumusnya A sama dengan B, A sama dengan C, dan B sama dengan C. Artinya di sini A atau had ausat ini diposisikan sebagai maudu pada kedua mukadimah. Di mukadimah sugro dia menjadi maudu dan di mukadimah kubro dia juga menjadi maudu. Selanjutnya, agar bentuk kias yang ketiga ini dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, maka para logikawan menetapkan dua syarat. Yang pertama, ada mukadimah sugronya itu harus positif. Dan syarat yang kedua, yakni salah satu dari kedua mukadimahnya itu harus ada yang universal atau yang bersifat kuliah. Atau bisa jadi kedua mukadimahnya bersifat universal atau kuliah. Selanjutnya, berdasarkan dua syarat tadi, maka kias yang bisa menghasilkan dari bentuk kias yang ketiga ini hanya ada 6. Model yang pertama yakni kias yang terangkai dari mukadimah sugronya itu kuliah mujabah atau bersifat kuliah mujabah universal positif. Terus mukadimah kubronya bersifat kuliah mujabah juga. Terus natijahnya atau konklusinya itu terangkai dari juz'iyah mujabah atau partikular positif. Nah, contohnya di sini setiap manusia itu adalah jism, setiap jism itu tumbuh dan sebagian jism itu tumbuh. Nah, mukadimah sugurnya di sini kan setiap manusia itu adalah jism. Setiap di sini itu mewakili kata kuliah karena dia bersifat umum, setiap mencakup semuanya. Nah, terus mukadimah kubronya kan di sini terangkai dari kata kuliah mujabah juga. Di sini setiap manusia itu tumbuh. Kata setiap di sini itu mencakup kata kuliah atau yang bersifat umum. Terus natijahnya sebagian jism itu tumbuh. Nah, kata sebagian di sini itu mencakup kata juz'iyah atau yang bersifat partikular atau yang bersifat khusus. Nah, terus model yang kedua yakni ada kias yang mukadimah sugronya itu terangkai dari kuliah mujabah, terus mukadimah kubronya terangkai dari kuliah salibah, dan natijahnya terangkai dari juz'iyah salibah. Nah, contohnya di sini setiap jeruk itu buah. Mukadimah sugronya itu setiap jeruk itu buah. Nah, setiap di sini itu kan mewakili kata kuliah atau yang bersifat umum. Terus mukadimah kubronya kan kuliah salibah. Setiap ini mewakili kata kuliah
sama seperti tadi bersifat umum. Terus kata salibah di sini atau kata yang bersifat negatif di sini itu kata tidak ada. Dia bersifat negatif. Tidak itu berarti artinya bersifat negatif. Nah, natijahnya di sini atau konklusinya di sini itu sebagian buah itu bukan anggur. Terangkai dari juz'iyah salibah. Nah, sebagian ini mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat khusus. Terus salibah di sini atau yang bersifat negatif di sini itu kata bukan. Dia bersifat negatif. Nah, selanjutnya model yang ketiga yakni kias yang terangkai dari muqaddimah sugoronya itu kuliah mujabah, terus muqaddimah kubronya juz'iyah mujabah, dan natijahnya juz'iyah mujabah juga. Contohnya, muqaddimah sugoronya di sini kan setiap manusia itu berpikir. Nah, kata setiap ini mewakili kata kuliah atau yang bersifat umum. Terus muqaddimah kubronya sebagian manusia itu menulis. Kan tadi muqaddimah kubronya itu terangkai dari kata juz'iyah mujabah atau yang bersifat partikular positif. Nah, di sini kata sebagian itu bersifat kata sebagian itu mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat khusus, partikular. Terus kata positif di sini atau mujabah di sini itu menulis. Dia itu bersifat positif. Nah, natijahnya di sini kan kata yang terangkai dari juz'iyah mujabah atau partikular positif. Nah, kata sebagian di sini itu mewakili kata juz'iyah atau partikular yang bersifat umum. Terus kata positifnya sama, yaitu menulis. Selanjutnya model yang keempat yakni kias yang terangkai dari muqaddimah sugronya itu kuliah mujabah. Terus muqaddimah kubronya juz'iyah salibah dan natijahnya juz'iyah salibah. Nah, contohnya di sini muqaddimah kubronya kan setiap azhari itu sunni. Kan kata setiap ini sama seperti tadi mewakili kata kuliah atau yang bersifat umum. Terus kata sebagian di sini itu mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat khusus, partikular. Terus kan muqaddimah kubronya juz'iyah salibah. Nah, salibahnya di sini itu tidak fanatik. Berarti itu cakup kata yang berbentuk negatif atau salibah. Terus natijahnya di sini sebagian sunni itu tidak fanatik. Tadi kan terangkai dari juz'iyah salibah. Nah, sebagian di sini mewakili kata juz'iyah, terus salibah di sini mewakili tidak fanatik di sini mewakili kata yang berbentuk salibah atau negatif. Terus ada model kelima yakni kias yang terangkai dari muqaddimah sugronya itu juz'iyah mujabah, terus muqaddimah kubronya kuliah mujabah, dan natijahnya atau konklusinya itu juz'iyah mujabah. Nah, contohnya di sini sebagian muqaddimah sugronya sebagian jumlah itu adalah orang-orang sedih. Nah, sebagian di sini mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat khusus. Terus muqaddimah kubranya juga kan terangkai dari kuliah mujabah. Di sini kata setiap itu mewakili kata kuliah. Nah, dan natijahnya itu sebagian orang yang sedih itu menginginkan pernikahan. Nah, sebagian di sini kata sebagian di sini itu mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat umum. Terus kata mujabahnya atau positifnya itu yang menginginkan pernikahan. Terus model keenam atau yang terakhir yakni kias yang terangkai dari muqaddimah sugronya itu juz'iyah mujabah, terus muqaddimah kubronya kuliah salibah, dan natijahnya atau konklusinya itu juz'iyah salibah. Nah, contohnya di sini sebagian ulama itu adalah sufi. Nah, kata sebagian di sini kan mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat partikular atau yang bersifat khusus. Terus muqaddimah kubronya di sini setiap ulama tidak ada yang ekstremis. Kata setiap di sini mewakili kata kuliah atau yang bersifat umum, universal. Terus natijahnya atau salibahnya di sini tidak ada, berarti itu mewakili kata salibah atau yang bersifat negatif. Nah, natijahnya atau konklusinya di sini yakni sebagian sufi itu bukan ekstremis.
berarti sebagian di sini tuh mewakili kata juz'iyah atau yang bersifat khusus, terus kata bukan di sini tuh mewakili kata yang bersifat salibah atau kata yang negatif. Selanjutnya ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dalam bentuk case yang ketiga ini. Yang pertama, konklusi yang dihasilkan dari bentuk case yang ketiga ini akan selalu partikular. Artinya meskipun tadi muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya itu terangkai dari kata yang universal atau yang bersifat umum, tapi konklusinya akan selalu konklusi yang dihasilkan akan selalu bersifat partikular atau yang bersifat sebagian. Nah, terus yang kedua, bentuk kias yang ketiga ini berguna untuk menafikan atau membantah penghukuman yang berbasis pada generalisasi. Karena konklusi yang dihasilkan pada kias yang ketiga ini selalu partikular alias tidak mengandung unsur generalisasi atau universal. Terus yang ketiga, pembuktian benar tidaknya konklusi dari bentuk kias yang ketiga bisa kita kembalikan pada bentuk kias yang pertama dengan beberapa metode sebagai berikut. Nah, pembuktian model pertama ada dua metode. Yang pertama ada metode aks, mengkonversi muqaddimah sugro dengan metode aks mustawi, atau di sini tuh membalikkan. Kan muqaddimah sugronya kita konversi ya. Terus muqaddimah sugronya kan setiap manusia itu adalah jism. Nah, menjadi konversinya itu sebagian jism itu adalah manusia. Tinggal kita balik yang sini di sini, yang sini di sini, jadi gitu. Nah, terus hasil dari konversi tersebut dijadikan muqaddimah sugro atau qadiyah pertamanya. Nah, hasilnya tadi kan sebagian jism itu adalah manusia. Nah, kita jadikan sebagai muqaddimah sugronya. Setiap jism itu adalah manusia. Terus muqaddimah kubronya dibiarkan sebagaimana adanya. Sama kayak tadi, berarti muqaddimah kubronya setiap manusia itu tumbuh. Nah, terus konklusinya, metode ini menunjukkan bahwa akan menghasilkan konklusi yang sama. Konklusinya sama, sebagian jism itu tumbuh. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode Hulf. Masih dalam pembuktian model pertama. Metode ini digunakan untuk membuktikan bahwa jika kontradiksinya itu benar, maka dia konklusi yang asli sudah pasti salah. Tapi jika kontradiksinya itu salah, maka dia konklusi yang aslinya tadi itu sudah pasti benar. Nah, langkah yang pertama di sini kita cari kontradiksi dari konklusi kias yang asli. Nah, kias yang asli kan tadi, konklusi kias yang asli kan tadi sebagian jism itu tumbuh. Terus kita kontradiksiin atau kita bertentangan gitu. Jadi kontradiksinya dari sebagian jism itu tumbuh, jadi setiap jism itu tidak tumbuh. Karena kontradiksi dari juz'iyah mujabah itu kulliyah salibah. Nah, terus jadikan kontradiksi dari konklusi tersebut sebagai muqaddimah kubro. Nah, hasil dari kontradiksi tadi ini kita jadikan sebagai muqaddimah kubro. Kita taruh di sini sebagian jism itu tidak tumbuh. Nah, lalu sertakan muqaddimah sugro sebagaimana adanya. Ini sama, setiap manusia itu adalah jism, setiap manusia itu adalah jism. Terus konklusinya, setiap manusia itu tidak tumbuh. Metode ini menunjukkan bahwa ia akan menghasilkan konklusi yang berbeda dengan yang asli. Artinya kalau konklusi yang dari metode ini salah, berarti konklusi yang asli tadi itu sudah pasti benar. Terus ada pembuktian model kedua. Yang pertama dengan metode aks. Sama seperti yang tadi, yaitu mengkonversi muqaddimah sugro dengan metode aks mustawi. Muqaddimah sugronya kita konversi atau kita balikkan posisinya. Kan tadi muqaddimah sugronya di sini setiap jeruk itu buah.
kita konversi menjadi setiap buah itu adalah sebagian buah itu adalah jeruk. Terus hasil dari konversi tersebut kita jadikan muqaddimah sugro. Kita taruh ke muqaddimah sugronya atau qadiyah pertamanya, sebagian buah itu jeruk. Nah, lalu muqaddimah kubronya dibiarkan sebagaimana adanya. Tidak ada satupun dari jeruk itu yang berupa anggur. Di sini kan muqaddimah kubronya ini. Atau kita juga bisa mengartikan setiap buah itu adalah anggur. Terus, konklusi yang dihasilkan itu sudah pasti sama. Sebagian buah itu bukan anggur. Jadi metode ini tuh menunjukkan bahwa ia akan menghasilkan konklusi yang sama. Terus metode yang kedua, metode Hulf. Langkah yang pertama kita cari kontradiksi dari konklusi kias yang asli. Kontradiksi dari konklusi kias yang asli. Konklusi yang aslinya kan ini, sebagian buah itu adalah anggur. Nah, kita kontradiksiin menjadi berarti setiap buah itu bukan anggur. Setiap buah itu bukan anggur. Konklusinya kan sebagian buah itu bukan anggur. Berarti kontradiksinya setiap buah itu adalah anggur. Nah, terus kita jadikan kontradiksi tersebut sebagai muqaddimah kubro. Kontradiksinya kan tadi setiap buah itu adalah anggur. Nah, kita taruh di qadiyah keduanya atau muqaddimah kubronya di sini. Terus sertakan muqaddimah sugro sebagaimana adanya. Terus muqaddimah sugronya kan tadi setiap jeruk itu buah, kita taruh sama tetap kayak tadi. Terus kesimpulannya atau konklusinya, konklusi yang dihasilkan yakni sebagian jeruk itu adalah anggur. Nah, kesimpulannya di sini itu pasti salah karena dia salah, maka konklusi dari kias yang asli sudah pasti benar. Nah, tadi kan dikatakan bahwa metode Hulf ini tuh untuk membuktikan bahwa jika kontradiksinya itu benar, maka dia sudah pasti salah. Tapi jika kontradiksinya itu salah, maka dia sudah pasti benar. Nah, karena tadi kontradiksi yang kita buat ini dari metode Hulf ini salah, berarti konklusi dari yang asli ini berarti sudah benar. Nah, selanjutnya ada pembuktian model ketiga. Di sini ada metode pertama dengan mengkonversi muqaddimah kubro dengan metode aks mustawi, sama seperti tadi. Caranya sama seperti tadi, mengkonversi muqaddimah kubro dengan metode aks mustawi. Terus konversi dari muqaddimah kubronya kan di sini kan sebagian manusia itu menulis. Nah, kita konversi menjadi sebagian yang menulis itu adalah manusia. Kita balik gitu, sebagian menulis adalah manusia. Terus hasil dari konversi tersebut dijadikan sebagai muqaddimah sugro. Hasilnya kita jadikan sebagai muqaddimah sugro kan hasilnya kan sebagian yang menulis itu adalah manusia. Kita jadikan sini sebagai muqaddimah sugronya. Terus ini muqaddimah sugronya atau qadiyah pertamanya. Nah, lalu muqaddimah kubronya kita ambil dari muqaddimah sugro yang asli. Ini kita kan muqaddimah sugro yang asli kan ini, setiap manusia itu berpikir. Kita jadikan qadiyah keduanya. Jadi konversi dari hasil tersebut kan sebagian yang menulis itu berpikir menjadi sebagian yang berpikir itu menulis, dan hasilnya akan persis sama dengan konklusi kias yang tadi. Terus selanjutnya ada metode Hulf. Metode Hulf ini langkah pertama kita mencari kontradiksi dari konklusi kias yang asli. Cari kontradiksi dari konklusi kias yang asli.
Konklusi kias yang asli kan ini, sebagian yang berpikir itu menulis. Jadi kontradiksinya itu atau yang bertentangan, kebalikannya gitu. Kan di sini kan dia terangkai dari juz'iyah mujabah. Jadi kalau kebalikannya itu berarti dia terangkai dari kulliyah salibah. Nah, di sini kan sebagian yang berpikir itu menulis. Kontradiksinya berarti setiap yang berpikir itu tidak menulis. Nah, setiap yang berpikir itu tidak menulis. Terus kontradiksi tersebut kita jadikan sebagai mukadimah kubro. Kita jadikan sebagai mukadimah kubro ya. Yang tadi setiap yang berpikir itu tidak menulis. Terus sertakan mukadimah sugro sebagaimana adanya. Mukadimah sugronya ini setiap manusia itu berpikir dan kesimpulan yang dihasilkan pasti akan salah. Karena dia salah, maka konklusi dari kias yang asli itu sudah pasti benar. Nah, metode ketiga dari pembuktian model ketiga ini yakni ada metode iftirat atau mengasumsikan dua proposisi dari proposisi partikular. Nah, di sini kan proposisi partikularnya itu diposisikan di mukadimah kubro. Partikular itu kan ini atau yang bersifat juz'iyah. Ya kan ada di mukadimah kubro tadi, bukan di mukadimah sugronya. Nah, langkah yang pertama, kita asumsikan adanya salah satu individu dari manusia yang bisa menulis. Misalnya pelajar Al-Azhar atau Azhari. Terus jadikan had yang satu ini, yakni Azhari ini, sebagai had dalam dua bentuk mukadimah. Lalu kita sertakan juga had lain yang tercantum dalam premis partikular di atas. Premis partikularnya kan ini kan. Terus kata insan, kata manusia. Ini. Terus dan kedua-duanya kita jadikan sebagai kodiyah kuliah, sehingga terangkailah dua proposisi sebagai berikut. Proposisi mukadimah sugronya itu semua Azhari. Proposisi yang pertama yakni semua Azhari itu manusia. Terus proposisi yang kita asumsikan yang kedua yakni semua Azhari itu menulis. Nah, langkah selanjutnya jadi konversikan proposisi yang berbunyi semua Azhari itu manusia menjadi sebagian manusia itu adalah Azhari. Kan konversi tadi kebalikannya. Semua Azhari itu manusia, jadi sebagian manusia itu adalah Azhari dibalik. Terus langkah selanjutnya yakni jadikan hasil konversi tersebut sebagai mukadimah kubro, lalu sertakan mukadimah sugro dari kias yang asli. Hasil konversi ini kan kita jadikan sebagai mukadimah kubro, jadi berbunyi seperti ini. Mukadimah kubronya sebagian manusia itu adalah Azhari. Kita ambil dari sini kan konversinya tadi. Terus mukadimah sugronya ini kan sama dari kias yang asli tadi. Setiap manusia itu berpikir. Kita taruh saja. Terus konklusi yang dihasilkan yakni sebagian orang yang berpikir itu adalah Azhari. Nah, berarti selanjutnya langkah selanjutnya yakni ambil proposisi asumtif dari yang belum kita cantumkan tadi, yakni semua Azhari itu menulis. Kan kita tadi mencantumkan dua proposisi, mengasumsikan dua proposisi kan. Yang pertama semua Azhari itu manusia, yang kedua semua Azhari itu menulis. Yang ini kita sudah taruh di sini. Terus yang kedua kan kita belum cantumkan, yakni semua Azhari itu menulis. Lalu kita rangkai bentuk kias yang lain dengan menjadikan dia sebagai mukadimah kubro. Nah, semua Azhari itu menulis, kita jadikan mukadimah kubronya. Kita taruh di kodiyah keduanya. Terus, sedangkan mukadimah sugronya adalah konklusi dari kias yang kedua tadi. Konklusi dari sini. Mukadimah sugronya kita ambil dari sini. Sebagian orang yang berpikir itu adalah Azhari. Nah, kita taruh di mukadimah sugronya. Terus konklusi yang dihasilkan yakni sebagian orang yang berpikir itu menulis. Nah, konklusi yang dihasilkan di metode ini itu sama dengan konklusi dari yang asli. Itu artinya melalui metode ini kita bisa memastikan bahwa konklusi dari kias yang asli itu sudah pasti benar, dan itulah yang kita cari.
Nah, selanjutnya ada pembuktian model keempat. Ada dengan metode Wolff sama dengan yang tadi. Langkahnya kita cari kontradiksi dari konklusi kias yang asli dan kita jadikan sebagai mukadimah kubro. Terus sertakan mukadimah sugronya sebagaimana adanya dan hasilnya pun akan salah. Karena ia salah, maka konklusi dari kias yang asli itu sudah pasti benar. Terus metode yang kedua sama juga tadi dengan metode iftirat atau mengasumsikan dua proposisi baru dari proposisi partikular. Proposisi partikularnya kan di sini dari mukadimah kubro. Nah, kita kan di sini ada sebagian Azhari itu adalah sebagian Azhari itu tidak fanatik. Nah, terus kita ambil misalnya orang Indonesia. Kata sebagai individu yang tercakup dari kata Azhari tadi. Itu kita ambil sebagai orang Indonesia. Maka dua proposisi yang kita asumsikan ialah berbunyi semua orang Indonesia itu Azhari. Dan proposisi yang keduanya yakni semua orang Indonesia itu tidak fanatik. Nah, terus langkah yang selanjutnya yaitu kita konversikan proposisi. Nah, semua orang Indonesia itu adalah Azhari, menjadi sebagian dari Azhari itu adalah orang Indonesia. Kemudian jadikan hasil konversi tersebut sebagai mukadimah kubro dan mukadimah sugronya diambil dari yang asli. Hasil dari konversi tadi itu kita jadikan sebagai mukadimah kubro. Ini kan hasilnya sebagian dari Azhari itu adalah orang Indonesia, itu mukadimah kubronya. Ini mukadimah kubro atau qadiyah keduanya. Terus mukadimah sugronya kita ambil dari kias yang asli, yang ini tadi, atau qadiyah pertamanya. Terus masukkan proposisi asumtif yang belum dicantumkan tadi. Proposisi asumtif yang belum kita cantumkan tadi ini kan semua orang Indonesia itu adalah Azhari. Ini kan ini sudah kita pakai. Terus asumsi yang kedua kita ini cantumkan dan rangkailah bentuk kias yang pertama dengan menjadikan proposisi asumtif itu sebagai mukadimah kubronya. Ini kita jadikan sebagai mukadimah kubronya di yang kedua, di kias yang kedua. Terus sedangkan mukadimah sugronya adalah konklusi dari kias yang dibuat sebelumnya. Ini kan tadi kita membuat kias yang pertama ada setiap mukadimah sugronya itu terangkai dari setiap Azhari itu Sunni. Terus mukadimah kubronya sebagian dari Azhari itu adalah orang Indonesia. Jadi konklusinya itu sebagian Sunni itu adalah orang Indonesia. Sebagian Sunni itu adalah orang Indonesia. Nah, kita ambil mukadimah sugro, konklusi dari kias yang kita buat tadi itu, yakni sebagian Sunni itu adalah orang Indonesia, kita jadikan sebagai mukadimah sugronya. Terus mukadimah kubronya kan ini, yang tadi belum terangkai, yang tadi belum kita cantumkan, semua orang Indonesia itu fanatik. Jadi kiasnya berbunyi seperti ini. Mukadimah sugronya itu sebagian orang Sunni itu adalah orang Indonesia. Terus mukadimah kubronya semua orang Indonesia itu tidak fanatik. Semua orang Indonesia itu tidak fanatik. Nah, konklusi yang dihasilkan sebagian orang Sunni itu tidak fanatik. Nah, hasil dari metode ini hasilnya sama dengan konklusi kias yang asli. Dan metode ini menunjukkan bahwa kias yang asli itu sudah pasti benar. Dan itulah yang kita cari. Nah, selanjutnya pembuktian model kelima. Sama seperti tadi, ada 3 metode pembuktian di sini. Yang pertama ada metode Ax sama seperti tadi, terus metode Wolff sama juga, terus yang perlu kita perinci di sini ya ini metode iftirat. Nah,
kita asumsi sama juga seperti yang tadi, kita asumsikan dua proposisi baru dari proposisi partikular yang tercantum dari kias yang asli. Partikularnya kan di sini dari mukadimah sugro partikular atau juziah di sini. Kita asumsikan jomblo itu adalah pelajar Al-Azhar. Dengan demikian terangkailah dua proposisi berbunyi semua pelajar Al-Azhar itu jomblo, dan proposisi yang kedua yakni semua pelajar Al-Azhar itu sedih. Terus jadikan proposisi asumtif pertama sebagai mukadimah sugro. Ini kan proposisi asumtif pertama. Terus ini yang kedua. Kita jadikan ini sebagai mukadimah sugronya, semua pelajar Al-Azhar itu jomblo. Terus sedangkan mukadimah kubronya diambil dari kias yang asli, yakni setiap jomblo itu menginginkan pernikahan. Setiap jomblo itu menginginkan pernikahan. Terus jadikan proposisi asumtif yang lain yang sebelum itu kita simpulkan konklusinya, yakni berarti kan tadi semua pelajar Al-Azhar itu jomblo. Terus mukadimah kubronya setiap jomblo itu menginginkan pernikahan. Jadi konklusinya sebagian pelajar Al-Azhar itu menginginkan pernikahan. Sebagian pelajar Al-Azhar itu menginginkan pernikahan. Terus langkah selanjutnya itu jadikan proposisi asumtif yang lain yang belum dicantumkan sebagai mukadimah sugro. Ini tadi yang belum kita cantumkan, yakni semua pelajar Al-Azhar itu sedih. Nah, kita jadikan sebagai mukadimah sugronya. Kita jadikan sebagai mukadimah sugro. Sedangkan mukadimah kubronya berasal dari konklusi kias tadi. Tadi kan kita bilang kalau konklusinya itu sebagian pelajar Al-Azhar itu menginginkan pernikahan. Nah, kita jadikan sebagai mukadimah kubronya. Terus hasilnya pun persis sama dengan kias yang asli. Jadi hasil konklusinya itu akan sama dengan kias yang asli. Dengan demikian, melalui metode ini kita bisa memastikan bahwa konklusi yang dihasilkan dalam kias itu sudah pasti benar. Hasilnya sama seperti ini. Terus yang terakhir ada pembuktian model ke-6. Di sini ada 3 metode. Metode aks, metode Wolff, dan metode iftirat. Caranya hampir tidak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.